Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah ahli sufi Abu Usman Al-Hiri. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Abul Usman Said bin Ismail Al-Hiri An-Naisaburi berasal dari Rai, di mana ia berkenalan dengan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi dan Syah bin Suja Al-Kirmani. Kemudian ia pindah ke Nishapur. Di sana ia sangat terpengaruh oleh Abu Hafsin Al-Haddad. Ia pernah mengunjungi Junaid di Baghdad. Ia meninggal tahun 298 Hijriah atau 911 Masehi di Nishapur. Sejak kecil hatiku telah mencari-cari realitas. Abu Usman Al-Hiri meriwayatkan, aku agak enggan kepada penganut-penganut agama yang formal, dan aku merasa yakin bahwa di samping hal-hal yang diyakini oleh orang banyak, masih ada perwujudan-perwujudan zahiriyah jalan hidup Islam yang mengandung berbagai rahasia. Suatu hari, Abu Usman Al-Hiri berangkat ke sekolah. Ia ditemani oleh 4 orang hamba yang masing-masing berasal dari Ethiopia, Yunani, Kashmir, dan Turki. Abu Usman Al-Hiri menjinjing sebuah kotak pena yang terbuat dari emas, mengenakan sorban yang terbuat dari kain halus, dan berjubah sutra. Di tengah perjalanan ia melewati sebuah rumah persinggahan tua yang tiada berpenghuni lagi. Abu Usman Al-Hiri mengintip ke dalam, dan terlihatlah olehnya seekor keledai dengan luka-luka di punggungnya. Seekor burung gagak sedang mematuki luka-luka itu, dan si keledai tiada berdaya mengusirnya. Menyaksikan hal ini, Abu Usman Al-Hiri merasa kasihan. Abu Usman Al-Hiri bertanya kepada salah seorang hambanya, "Untuk apakah engkau menyertai aku?" "Untuk menolongmu memecahkan setiap persoalan yang engkau hadapi," si hamba menjawab. Abu Usman Al-Hiri segera melepaskan jubah sutranya dan menyelimuti keledai tersebut. Kemudian ia membalut luka-luka di punggung binatang itu dengan sorbannya. Tanpa mengeluarkan suara, keledai itu memohon kepada Allah yang Maha Besar agar memberkahi Abu Usman Al-Hiri. Sebelum Abu Usman Al-Hiri sampai di rumah, ia dihadapkan dengan sebuah pengalaman spiritual yang hanya dialami oleh manusia-manusia sejati. Seperti seorang yang sangat bingung, ia mendapatkan dirinya di antara orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah Yahya bin Mu'ad. Kata-kata Yahya bin Mu'ad membuka sebuah pintu di dalam hatinya. Kemudian Abu Usman Al-Hiri meninggalkan rumah kedua orang tuanya dan untuk beberapa lamanya mengikuti Yahya sambil mempelajari disiplin para sufi. Demikianlah yang dilakukan Abu Usman Al-Hiri, sehingga pada suatu hari tibalah rombongan yang baru berkunjung kepada Syah bin Suja Al-Kirmani dan menyampaikan kisah-kisah mengenai manusia suci itu. Sahabat Pena Pencari Hikmah, kisah-kisah ini membuat Abu Usman Al-Hiri ingin sekali berkunjung kepada Syah bin Suja. Setelah direstui oleh pembimbing spiritualnya, berangkatlah ia ke Kirman untuk mengabdi kepada Syah bin Suja. Tetapi Syah bin Suja tidak mau menerimanya. Syah bin Suja berkata kepada Abu Usman Al-Hiri, "Dirimu penuh dengan keinginan, tempat Yahya adalah keinginan. Kemajuan spiritual tidak akan terdapat di dalam diri seseorang yang dibesarkan di dalam keinginan. Kesetiaan buta kepada keinginan menimbulkan kemalasan. Bagi Yahya sendiri, keinginan itu adalah peniruan semata." Dengan segala kerendahan hati, Abu Usman Al-Hiri memohon kepada Syah bin Suja. 20 hari lamanya ia menanti di depan pintu rumah Syah bin Suja. Akhirnya si Syekh terpaksa menerimanya. Demikianlah Abu Usman Al-Hiri menjadi murid Syah bin Suja dan banyak memperoleh manfaat dari ajaran-ajarannya. Sampai ketika Abu Usman Al-Hiri menyertainya ke Nishapur untuk mengunjungi Abu Hafsin. Pada waktu itu, Syah bin Suja mengenakan jubah pendek. Abu Hafsin menyongsong kedatangannya dan memuji-mujinya. Abu Usman Al-Hiri ingin sekali menjadi murid Abu Hafsin, tetapi karena hormatnya kepada Syah bin Suja, ia merasa segan menyampaikan hasratnya itu. Lagi pula, Syah bin Suja seorang guru yang sangat cinta kepada murid-muridnya. Maka Abu Usman Al-Hiri memohon kepada Allah supaya dibukakan jalan untuk dapat tinggal bersama Abu Hafsin tanpa mengecilkan hati Syah bin Suja.
Abu Usman Al-Hiri mengetahui bahwa Abu Hafsin adalah seorang manusia yang banyak memperoleh kemajuan spiritual. Sahabat pena pencari hikmah, ketika Syah bin Suja merasa telah tiba saatnya bagi mereka untuk kembali ke Kirman, ia menyuruh Abu Usman Al-Hiri mempersiapkan perbekalan mereka. Kemudian dengan sangat ramah Abu Hafsin berkata kepada Syah bin Suja, "Biarkanlah anak muda ini bersamaku karena aku sangat senang kepadanya." Syah bin Suja berpaling kepada Abu Usman Al-Hiri dan menasihatkannya, "Taatilah perintah-perintah Syekh." Setelah itu, berangkatlah ia tanpa Abu Usman Al-Hiri. Ditinggalkannya Abu Usman Al-Hiri untuk memulai kehidupan baru. Sahabat pena pencari hikmah, Abu Usman Al-Hiri mengisahkan, "Usiaku masih muda ketika Abu Hafsin membebaskanku dari asuhannya. Aku tak ingin engkau berada di dekatku lagi." Abu Hafsin berkata kepadaku, "Aku tak dapat berkata apa-apa. Aku tak berani membelakangi Abu Hafsin." Maka dengan air mata bercucuran, aku mundur dari hadapannya. Kemudian di hadapan rumah Abu Hafsin aku bangun sebuah tempat kediaman dan kubuat sebuah lubang dari mana aku dapat melihat Abu Hafsin. Aku bertekad tidak akan meninggalkan tempat itu kecuali Syekh sendiri yang memerintahkan demikian. Ketika Syekh mengetahui tempatku itu dan melihat keadaanku yang sangat menyedihkan, ia lalu memanggilku dan memberkahiku dengan menikahkan putrinya kepadaku. Sahabat pena pencari hikmah, Abu Usman Al-Hiri berkata, "Selama 40 tahun, betapapun keadaan yang ditakdirkan Allah kepadaku, tak pernah ku sesali, dan betapapun ia merubah keadaanku, tak pernah membuatku marah." Kisah berikut ini merupakan bukti kebenaran kata-kata Abu Usman Al-Hiri. Seseorang yang tidak mempercayai kata-kata Abu Usman Al-Hiri mengirimkan sebuah undangan kepadanya. Undangan itu diterima oleh Abu Usman Al-Hiri, maka ia pun pergilah ke rumah orang tersebut. Tetapi sesampainya di sana, orang itu berteriak padanya, "Wahai manusia rakus, di sini tidak ada makanan untukmu, pulang sajalah." Abu Usman Al-Hiri beranjak meninggalkan tempat itu, tetapi belum jauh ia melangkah, orang tadi berteriak memanggilnya, "Syekh, kemarilah." Abu Usman Al-Hiri berbalik, tetapi orang itu terus menggodanya, "Engkau sangat rakus, tidak pernah merasa cukup, pergilah dari sini." Si Syekh pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Orang itu memanggilnya lagi dan Abu Usman Al-Hiri pun menghampirinya pula, "Makanlah batu atau pulang sajalah." Sekali lagi Abu Usman Al-Hiri beranjak pergi. 30 kali orang itu memanggil dan mengusirnya, dan 30 kali pula Syekh Abu Usman Al-Hiri datang dan pergi tanpa sedikit pun menunjukkan kejengkelan hatinya. Sahabat pena pencari hikmah, akhirnya orang itu berlutut di depan Abu Usman Al-Hiri. Dengan air mata bercucuran ia meminta maaf kepadanya, dan sejak itu ia menjadi murid Abu Usman Al-Hiri. "Engkau benar-benar manusia yang sangat kokoh," katanya kepada Abu Usman Al-Hiri. 30 kali engkau kuusir dengan kasar, tetapi sedikit pun engkau tak menunjukkan kejengkelan hatimu." Sahabat pena pencari hikmah, tahukah Anda apa yang dijawab oleh Abu Usman Al-Hiri? Hal itu adalah sepele. Anjing-anjing juga berbuat seperti itu. Apabila anjing-anjing itu engkau usir, mereka pun pergi, dan apabila engkau panggil, mereka pun datang tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jengkel. Sesuatu hal yang dapat dilakukan anjing sama sekali tidak ada artinya. Lain halnya dengan perjuangan manusia. Sahabat pena pencari hikmah, pada suatu hari Abu Usman Al-Hiri sedang berjalan-jalan menjelajahi sepanjang jalanan. Tiba-tiba seseorang dari loteng sebuah rumah menumpahkan senampan abu yang jatuh tepat ke atas kepalanya. Menyaksikan kejadian itu, sahabat-sahabat Abu Usman Al-Hiri marah dan hendak menyerang, tetapi segera dicegahnya. Kita harus bersyukur 1000 kali karena kita yang seharusnya dihukum dengan api dibebaskan dengan abu. Sahabat pena pencari hikmah, pada suatu ketika seorang pemuda berandalan yang sedang mabuk keluyuran dengan sebuah kecapi di tangannya. Tetapi ketika melihat Abu Usman Al-Hiri, ia segera memasukkan untayan-untayan rambutnya ke dalam pecinya dan menyembunyikan kecapinya di balik lengan bajunya. Ia menyangka bahwa Abu Usman Al-Hiri akan melaporkan tingkah lakunya kepada yang berwajib. Dengan seramah mungkin Abu Usman Al-Hiri menghampirinya. "Jangan khawatir,
orang-orang yang bersaudara adalah satu, kata Abu Usman Al-Hiri. Mendapat perlakuan seperti ini, si pemuda bertobat dan menjadi murid Abu Usman Al-Hiri. Pemuda itu disuruhnya mandi dan diberinya pakaian. Kemudian ia menengadahkan kepalanya dan berdoa, "Ya Allah, telah aku lakukan kewajibanku. Selanjutnya adalah urusanmu." Sesaat itu juga si pemuda mengalami suatu pengalaman spiritual yang sedemikian menakjubkan sehingga Abu Usman Al-Hiri sendiri terheran-heran. Pada waktu salat asar, datanglah Abu Usman Al-Maghribi. Abu Usman Al-Hiri berkata kepadanya, "Syekh, hatiku terbakar oleh api cemburu yang selama hidupku dambakan telah dilimpahkan kepada pemuda yang masih mengeluarkan bau anggur dari dalam perutnya ini. Maka tahulah aku ini bahwa manusialah yang berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Wallahu a'lam bissawab." Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.